Selamat pagi sahabat solusi Harisman, sahabat EBT se-Indonesia. Kali ini kita akan bongkar baterai lithium buatan Nipres Bogor di PLTS Polasi 100 kWp Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk review sedikit tentang fitur-fitur yang ada di baterai Nipres ini. Yang pertama, ini ada terminal positif negatif, bisa disambung paralel naik ke bawah ya. Untuk terminalnya ada dua, bisa paralel. Lalu di sini ada breaker DC-nya. Di sini ada indikator pengisian baterai. Di saat dia 3 bar misalnya, di saatnya ada pengisian dia akan berkedip. Kalau tidak berkedip berarti tidak ada pengisian. Kalau sudah full, tidak berkedip lagi, berarti sudah penuh. Tapi kalau masih berkedip dia di bar kelima, keempat, berarti belum penuh. Lalu yang di sini ada indikator lampu, dan ini ada maksud tertentu di sini. Lalu ini ada address. Address ini sebentuk saklar dengan logika 1 0. Dikombinasikan jika tersambung paralel melalui komunikasi data RS485, itu akan terdeteksi oleh program di RS232 ke komputer. Jadi ini koneksi ke komputer. Jika ada RS ini terhubung, RS485 terhubung dengan baterai pack yang lain, itu akan dibedakan dengan alamat atau addressnya ya, supaya bisa terbaca oleh program. Nah, saya pikir kemarin di sini komputernya jalan, akan tetapi rupanya diinstal ulang. Jadi saya tidak bawa laptop karena perjalanan ke sini cukup tidak layak dibawa laptop, karena transportasi dari Benteng ke Polasi menggunakan kapal nelayan. Jadi kalau hujan ya kehujanan. Jadi saya tidak membawa laptop, dan ada programnya ya untuk melihat kondisi baterai sampai ke dalam, ke selnya. Sampai ke selnya, di sini ada selnya 2 paralel 15 seri ya. 2 paralel 15 seri. Berarti satu sel itu 50 Ah. Berarti dia paralel 2 menjadi 100 Ah. Tegangan 48. Nah, berhubung saya akan kirimkan BMS ke perusahaan Nipres, maka saya harus memberikan label supaya mereka bisa melaporkan apakah di sel ini ada persoalan atau BMS-nya yang bermasalah. Semua terekod ada dalam EEPROM, ada tersimpan suatu kejadian di dalam EEPROM. Jadi mereka sudah bisa, saya karena tidak ada komputer, saya bawa modulnya saja. Modul saja yang dikirim ke modul ke Bogor ya, BMS-nya saja. Jadi selnya tidak perlu. Nanti kita akan diberitahu bahwa apakah selnya rusak dan sel yang mana, maka perlu label. Jadi ini sudah saya tempel label kartu undangan ya. Saya kasih, ini dia berada di kabinet bank nomor 5, urutan kedua dari atas. Jadi 52 kodenya.
Di sini juga dikasih kode 52 supaya nanti ada kecocokan unit dengan boleh dibongkar dan ditaruh di mana-mana saja, yang penting labelnya ada 52. Nah, proses sampai ke sini, barangnya sampai di sini. Kenapa barangnya sampai di sini? Bagaimana pemeriksaan? Silakan dilanjutkan nonton sampai habis ya. Silakan dilihat sampai habis video ini. Oke, ini 8 ampere ya. Normal pengisiannya 6. Ini 4. Mungkin karena mau penuh. Ini 3,2. Nah, 3,2 baterai kosong ini ada masalah. Harusnya ampernya besar di saat baterai kosong. Kita tandai dulu, nanti kita periksa satu-satu. Lalu ini normal, ini juga normal 7 ampere, walaupun dia ini baterainya 1, ini 5 ampere aman, ini 5 ampere aman, 4 ampere aman. Karena matahari juga terjadi fluktuasi sekarang, ada awan yang masuk, jadi pengecasan berkurang. Nah ini dia 0,4, padahal ini belum penuh kan, kecil pengecasannya. Ini bermasalah ini. Kita tandai dulu ya, cuma 1 ampere ya, padahal dia masih ada 1 bar, harusnya itu 10 ampere. Ini aman nih, 5 ampere ya. Ini kan sama ya, kondisi kedip-kedipnya sama kan ya. Tapi yang di sini masuknya 5 ampere, di sini masuknya cuma 1 ampere. Berarti ada persoalan. Apakah selnya? Saya ragu itu selnya bermasalah, nggak menerima dia. Ini juga normal ya, sama statusnya kan kedipnya, lampunya sama-sama 5 di sini 1. Berarti hanya yang diletak di kabinet ini cuma 1 ini. Lalu terus kita lanjut pada kabinet berikutnya, 0,5 kita bandingkan 3, terus 2 kecil ya. Matahari mungkin lagi ini, lagi nggak ada. Lihat lagi yang di sini, benar nggak kurang dia? Ah iya, 3 di sini kan, berarti 2 di sini normal. 3 matahari berarti itu, matahari lagi ada awan, jadi dia fluktuasi juga. Nggak dolar juga yang fluktuasi, ini juga pengecasan terjadi fluktuasi. Oke, aman statusnya ya. Lanjut, udah aman karena lagi mendung. Nah ini enggak, aman ini karena dia sudah mau penuh ya kan. Kalau penuh biasanya tidak jadi tidak ada pengisian lagi. Oke, aman itu. Nah ini 1,8. Coba lihat dengan kondisi normal berapa? 2,7 atau 3. Ini 1,8. Udah mulai kena nih selnya. Yang mana tadi? Ini. Nah ini bermasalah. Hanya 1,8 di saat baterainya 1 bar. Harusnya pukul 2 ya. Pukul 2. Oke, pukul 2 di hari kedua pengujian LTS polasi diaktifkan 24 jam nonstop dari pagi sampai malam. Sampai saat ini sudah malam yang kedua. Sekarang pukul 2 pagi. Kita perhatikan beban pemakaian warga di saat terendah di larut malam ini 3 kilowatt ya. Ini rata-rata 0,9. Oke,
kita mengukur tegangan baterai langsung ke baterai ini di busbar baterai kabinet. Ini baterai lithium buatan Nipres. Tegangan di baterai pukul 2 ini itu 49,3. Nampak ya? 49,3. Dibandingkan dengan hari sebelumnya yang masih dalam kondisi hidup sampai sekarang, pada malam sebelumnya itu 48,7. Jadi ada peningkatan pada pukul 2 ini, pada jam yang sama, yang kebetulan kita belum sempat ambil datanya ya. Jadi ini 49,3, artinya di hari kedua sudah ada peningkatan, dan tentu insya Allah pada hari ketiga minimal sama atau lebih lagi. Dan saya memprediksi pada hari ketiga voltage polasi 100 kWp akan bertahan 24 jam di hari ketiga juga sebelum saya berangkat pulang. Dan khusus untuk baterai, untuk Nipres, saya akan cek semuanya. Cek arus discharge. Kita mulai dari sini. Modalnya adalah stiker. Jadi di mana arus yang kecil dari rata-rata temannya itu akan saya tandai. Oke, saya kalibrasi. Bisa dilihat 1,4 ya, 1,4 tandanya min. Nah ini 0,02. Ini saya beri tanda stiker adalah ada sesuatu yang abnormal di saat pengecasan pada pukul 2 tadi, 2 pagi. Pada siang tadi. Pukul 11 saya periksa, ada kelainan juga pengecasannya, dan discharge juga tidak keluar ya. Lampu indikator alarm juga belum salah. Ini BMS akan saya kirim ke pabrik. Lalu selanjutnya sama dengan yang tadi, 1,5 ampere lotnya saja. 1,5 ya, 1,5. Jadi rata-rata sama dengan, kalau bagus dia rata-rata sama keluarnya. 1,5 juga. 1,5 juga. Nah ini 1,1. Berarti untuk baterai pack yang ini saya tandai tadi pengecasan tidak normal, sementara discharge-nya normal. Maka saya mesti bikin tanda 2. Ini tanda 1. Yang tadi saya mesti bikin tanda 1 lagi karena kedua-duanya tidak normal. Saya bikin tanda lagi. Oke. Besok pagi akan saya bongkar ini baterai. Ini artinya pengecasannya tidak normal, ya, pengurasannya juga tidak normal. Oke, kita lanjut. Yang mana tadi? Oh ini ya. Ini yang terakhir tadi ya. 0,5. 1 masih bisa kita terima karena kurang sedikit saja. Kalau tadi 0, terlalu jauh. 1,4. Oke. Jadi tidak ada masalah. Di kabinet ini tidak ada masalah dalam pengurasan, hanya satu yang bermasalah. Sementara dalam pengisian atau pengecasan bermasalah 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut pada kabinet berikutnya. Berapa ya? 1,5. Oke. Ya, 1,5 ya.
lampunya. 1,5 ampere keluarnya, 1,5 juga. Nah ini 0,8. Di sini tidak ada indikasi tidak normal. Jadi ini sebenarnya sudah bermasalah ini. Kita tandai saja di bawah 1, dia 0,8. Tapi kita kasih setengah, artinya tidak begitu parah. Untuk ininya, discharge-nya. Discharge-nya tidak begitu bermasalah sekali. Masih ada kontribusi terhadap penggunaan di protein polasi. Lalu ini 1,4 oke, tidak ada masalah. Ini 1,3 oke juga. Ini 0,99. Baterainya mau habis. Jadi ini kita belum bisa ambil suatu keputusan karena sampai 2 hari ini baterai ini press belum juga penuh, belum full. Oke, kita cek nanti di hari ketiga, pukul 3 atau pukul 4 sore besok. Oke, lanjut. Nah ini 0,08, sama saja tidak ada keluar arus pengurasan sedikit pun. Kita labeli juga dia dengan kasih 2 label, artinya pengisian bermasalah, ini juga bermasalah, dan ada juga indikasi error, ya, bukan error, ada persoalan juga. Oke, kita lanjutkan. 1,3 normal, 1,5, 1,5 juga. Kenapa kita harus mengujinya di saat seperti ini? Yang paling ideal sebenarnya subuh, sebelum matahari muncul, karena biasanya baterai pada saat itu adalah DOD yang terendah. Oke, 1,1 oke. Lalu 1,5 ya. Jadi tidak ada masalah di sini. Terus, nah ini baterai yang sudah tidur selama 1 tahun, nggak ada koneksi ke busbar bersama. Ini sudah keluar dia 0,6. Oke, aman. Ini juga 0,0. Jadi ini belum bisa kita pastikan karena dia baterai tadi masih dalam proses pemancingan bisa masuk ke jajaran baterai-baterai yang tinggi, karena tegangan baterai ini kita cek waktu pertama itu 40 volt, sementara di busbar itu 50. Jadi di saat kita hubungkan ke sambungan semua baterai, terjadi proses pengecasan yang abnormal di atas batas yang diperbolehkan. Jadi BMS-nya langsung protek, maka kita tidak bisa sambung. Kita pakai yang seperti tadi ada video menggunakan kabel twisting untuk dumilot ya. Oke, ini satu udah mulai normal, 1 ampere. Yang ini 0,9 normal. Ini 1,3. Berarti ini udah normal. Karena dari bawah kita mulai kalau ini belum telat ya. Oke, kita lanjut pada bem berikutnya. Saya hidupkan lampu biar nampak. 0,7. Kita anggap normal lah itu. Separuh lah kita taruh ya, karena 0,7 di bawah standar ini. Kita tandai separuhnya kertasnya. 1,5, 1,5, 1,1 oke, 1,6 oke. Berapa nih? Sini aja, balik ya. 1,7 oke.
0,9. Oke. Hampir 1. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ini 5 bank. 5 bank. Kita lanjutkan. Bank ini 0,9. 1. Oke. 1,3. Oke. 1,5. Oke. 0,5. Nah, ini kecil nih ya. Kita kasih setengah. Ada keluar arus tapi tidak banyak. Abnormal, saya anggap abnormal ini. Oke, saya kasih tanda separuh saja biar mudah diingat. Jadi ada proses pengurasan yang tidak normal, tapi masih keluar tetapi di bawah standar ya. Kemudian 1,7. oke. Nah, ini 0,1 nih, berarti di tandanya pengecasan laju. Kalau nggak salah ini tadi 10 ampere pengecasannya, namun pengurasannya kecil sekali, 0,08, 0,16 ya, 0,16 dianggap ini bermasalah. Jadi saya kasih tanda 1 di bawah. Jadi ada proses pengurasan yang tidak normal sama sekali. Pengisiannya normal, malah justru tinggi itu dari yang lain. Yang lain 8 ampere di sini tadi. Di sini 10 ampere pengisiannya di pukul 10 jam 11 pagi tadi. Tapi pengurasannya tidak ada. Oke, jadi ini
Salam multitester dari Solusi Harisman.